Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sintawati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Disimak ya. Surah Al-Imran adalah urutan ketiga dalam Al-Quran dan merupakan golongan surah Madaniyah. Jumlah ayat dalam satu surahnya sebanyak 200 ayat, termasuk dalamnya ayat 190 dan 191 yang istimewa hingga membuat Rasulullah menangis saat turunnya ayat tersebut. Dikisahkan dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anhu, pada suatu malam ketika mereka tidur bersama, Rasul berkata, "Ya Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Robku." Yang kemudian dijawab oleh Aisyah, "Aku sesungguhnya senang merapat denganmu, tetapi aku senang melihatmu beribadah kepada Robmu." Pada waktu sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk, memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini adalah Allah telah menurunkan ayat Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 kepadaku." Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya." Adapun bunyi bacaan Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang pernah membuat Rasulullah sampai menangis saat membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Ayat ini disebut juga dengan ayat tentang ulil albab, karakter yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Atau menurut buku yang bertajuk Agar Layar Tetap Terkembang, karya Diden Hafifuddin dan Budi Handrianto. Ulil albab adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dan memikirkan alam ciptaannya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Melansir dari tafsir Kemenak, dua ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda ini hanya dipahami bagi orang yang berakal atau orang yang tidak diselubungi akal untuk menciptakan kehancuran. Orang-orang berakal yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaannya, kemudian dapat mengambil manfaat dari ayat-ayatnya, seraya berzikir kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota tubuh, seraya menjalankan aktivitas sehari-harinya. Seorang muslim yang disebut dengan ulil albab pada ayat ini juga merujuk pada para ilmuwan dan filosof yang sangat ulung dan tekun serta tawadu.
Nantinya mereka akan mampu menyingkap rahasia alam tentang kompleksnya fenomena penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.